Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga kita sama-sama diberikan taufik, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama buah karya Al-Imam Ibnu Jama'ah, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, dan kita masih bersama dengan bab keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dan sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwa manusia senantiasa melangkah, senantiasa bersikap berdasarkan asas keuntungan. Kalau dia merasa ini nggak menguntungkan dirinya, dia nggak akan kerjakan hal tersebut. Maka tidak heran ketika seseorang ingin belajar agama, bab yang pertama kali disuguhkan oleh para ulama adalah keutamaan ilmu dan ahli ilmu, agar dia tertarik untuk belajar. Dan ketika dia belajar, dia akan memiliki ilmu, dan ketika dia memiliki ilmu, dia bisa mengamalkan agamanya. Karena Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubah peradaban melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah yang pertama kali Allah berikan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Baca adalah kunci ilmu. Dan dari sini kita bisa menarik bahwa peradaban itu harus dimulai dengan ilmu. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan ucapan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Ucapan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Dan sebelum kita bacakan apa yang beliau sampaikan, sekilas info bahwa Sufyan bin Uyainah adalah seorang ulama besar yang lahir di tahun 107 Hijriah, dan cukuplah membuat kita mengakui ilmunya ketika salah satu murid beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu syekhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Mubarak, dan para ulama-ulama papan atas lainnya. Dan sebagaimana konsep kita selalu belajar dan mendengar dari yang terbaik. Dan yang terbaik di dalam agama ini adalah khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Sufyan bin Uyainah adalah seorang ulama besar. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, murid beliau, pernah mengatakan, laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, maka
ilmu di Hijaz akan hilang dan pergi. Ilmu di Hijaz akan hilang dan pergi. Artinya alim besar. Dan Sufyan bin Uyainah sangat menguasai hadis-hadis tentang hukum, khususnya usul dalam masalah hadis-hadis tentang hukum. Jadi pondasi, perangkat dasar biar kita ngerti fikih itu hadis-hadisnya dikuasai oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Bahkan Imam Syafi'i kalau nggak salah mengatakan dari sekian banyak hadis-hadis hukum yang miss dari beliau hanya 4 hadis aja. 4 hadis saja. Kalau antum berapa hadis? Masya. 4-nya mungkin sama atau ya, 400 gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan Sufyan bin Uyainah sekali lagi memiliki banyak nasihat yang berharga. Di antara nasihat beliau yang cukup terkenal, beliau mengatakan al-ilmu idza lam yanfa'ka al-ilmu idza lam yanfa'ka darrak. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat bagi Anda, ia akan merugikan Anda. Ilmu itu kalau nggak bermanfaat bagi Anda, kalau nggak bikin kita berubah jadi lebih baik, kalau tidak membuat kita merubah ibadah kita, iman kita, tauhid kita, akhlak kita, maka dia akan merugikan kita. Kemungkinan cuma 2. Dan nasihat ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, wal Qur'an hujjatun lak wa alaik. Quran itu akan menjadi syafaat pendukung engkau pada hari kiamat atau jadi bumerang bagi engkau pada hari kiamat. Dan ini yang harus kita renungkan, khususnya di fase-fase awal kita belajar. Kita harus camkan ilmu ini, kalau enggak bermanfaat bagi kita, kemungkinan kedua merugikan kita. Jadi udah kita lihat diri kita aja. Kalau kok gue ngaji setahun gak ada perubahan, berarti ngerugiin udah. Opsinya cuma 2, gak ada opsi ketiga. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak ada opsi ketiga. Kalau gak nguntungin, ngerugiin gitu aja udah. Kalau gak memberikan syafaat, bumerang pada hari kiamat. Kalau gak merubah, ngerusak. Jadi ini evaluasi bagi yang sudah mengaji, yang sudah duduk. Ada nggak manfaat? Kalau nggak ada, segera evaluasi, segera revisi. Solusinya bukan resign, hadirin. Karena tidak datang ke kajian kembali membuat kita kena bumerang di kotak yang lain. Solusinya adalah kita belajar dan berusaha membuat ilmu itu bermanfaat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat beliau juga kepada kita, beliau mengatakan man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada pihak lain, dia telah sombong. Dia telah sombong. Dan ini nasihat bagus juga buat penuntut ilmu fase awal kayak kita nih. Jadi orang kalau melihat dirinya lebih baik, lebih afdol, lebih bertakwa, lebih soleh dari pihak lain, maka dia telah sombong. Lalu Sufyan bin Uyainah membawakan dalil thumma dzakara iblis. Lalu beliau ingatkan iblis kepada kita. Yang pertama kali mengatakan saya lebih baik daripada dia adalah iblis. Dalam surat apa? Al-A'raf ayat 12. Iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada dia. Jadi kalau kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu, akhirnya melahirkan pribadi yang merasa lebih suci daripada orang lain, lebih bertakwa daripada orang lain, lebih beriman daripada orang lain, lebih soleh daripada orang lain.
lebih bagus daripada majelis lain. Yang bagus tuh majelis kita, yang lain itu kelas bawah, nggak afdol. Maka madhab kita madhab iblisiyah. Ya. Madhab lo apa? Gue syafi'iyah, lo iblisiyah. Ya. Karena 4 imam madhab nggak ngajarin itu. Yang ngajarin itu cuma si iblis itu. Itu madhabnya itu hadirin. Jadi ucapan Sufyan bin Uyainah, ucapan generasi terbaik. Jadi kalau kita belajar hanya membuat kita lebih merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih bertakwa, lebih afdol, lebih ahlussunnah daripada yang lain, gak bisa. Tapi perlu diingat, bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat saudara kita salah, silakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika beramar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, hati ini tetap merasa tidak lebih baik dari dia. Hanya saja di bab ini dia keliru dan kewajiban kita sebagai saudara ngingetin itu aja. Nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Jadi bukan berarti kita diam juga atau kita biarkan, enggak. Tapi hati tetap merasa enggak, dia lebih baik. Kan analoginya simpel aja hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ngerjain PR nih. Atau antum ujian fisika, 10 soal. 10 soal. Antum dapat berapa? Dulu ujian fisika antum dapat berapa? Hah? Berapa? Gak ada yang pernah ujian fisika? Anak IPS semua di sini? Hah? Berapa ujian fisika antum berapa? Jujur aja. Kalau 9 bilang 9. Ya masalahnya bukan 9 Pak Ustadz gitu. Nilai kita misalnya 6. Nilai kita 6. Lalu ada teman kita dapat nilai 9. Dapat nilai 9, dia cuma salah satu. Nah, dia salah di nomor 3. Dia salah di nomor 3. Kita dapat 6, kita salah di nomor 1, di nomor 2, nomor 5, nomor 6, udah itu. Nomor 3-nya benar kita. Nomor 3 benar, dia nomor 3 salah. Nilainya berapa tadi dia? 9. Saya ingin tanya, boleh nggak kita menyalahkan dia? Mas, mohon maaf, itu salah. Itu salah. Oh, masa salah sih, ini gurunya salah? Enggak, antum salah. Dia komplain, dia nggak terima gurunya nyalain dia. Atau ini orang salah. Boleh nggak kita kata mas? Atau nggak mungkin mas ya, masa anak SMA manggilnya mas. Salah ya. Bro, lo salah. Enggak, ini gurunya aja picek nih mata. Enggak, lo salah. Nomor 3 nih begini caranya. Lo jangan merasa lebih pinter. Gimana lebih pinter? Gue dapat 6, lo dapat 9. Cuman memang kebetulan nomor 3 ini gue tahu lembar jawabannya. Ini salah. Lo lebih hebat dari gue. Lo lebih pintar dari gue. Cuman kan nomor 3 lo salah, gue bener. Nah ini yang bener tuh begini. Kan boleh-boleh aja hadirin. Ya udah, kenapa enggak? Kan ketika misalnya kita mengkritik atau mengingkari sebagian saudara kita yang benar-benar salah ya, dengan kaidah para ulama. Kan bukan berarti kita merasa lebih pintar, dan kita pun juga harus begitu. Dan kan kelihatan orang yang merasa hebat, merasa pintar, kan kelihatan dari diksi yang dipilih, kalimat yang digunakan, narasi yang dibangun, terus akhlak yang dibawakan, perangai yang ditunjukkan, kan kelihatan. Jadi hadirin sekalian, barang siapa yang merasa lebih baik daripada orang lain, maka dia telah jatuh ke dalam kesombongan, itu yang dikatakan Sufyan bin Uyainah. Dan ada beberapa banyak nasihat yang menarik yang bisa kita petik dalam membangun basic kita. Di antaranya hadirin yang dirahmati oleh Sufyan bin Uyainah pernah berbicara tentang masalah ilmu. Kata beliau, "Idza tarakal alim la adri usibat
maqatiluh. Jika seorang ulama sudah meninggalkan kalimat saya tidak tahu, maka dia telah terjatuh ke dalam musibah. Mungkin bahasa terjemahan lepasnya begitu. Maka dia jatuh ke dalam musibah besar. Nah, ini pelajaran bagi kita. Latihan bilang nggak tahu, apalagi kita orang awam. Jangan gampang buka diskusi agama, jangan gampang ngebahas. Ini Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Wa kana idza su'ila an syai' yaqulu la uhsin. Dan Sufyan bin Uyainah itu kalau ditanya tentang masalah yang beliau nggak tahu, beliau jawab la uhsin, saya nggak nguasain itu materi. Pede aja beliau, nggak gengsi, nggak malu, nggak minder, nggak takut kehilangan jamaah. Dan justru sebaliknya, orang semakin percaya sama beliau. Berarti yakin nih, berarti kan kalau beliau udah jawab, itu A1. Buktinya beliau kalau agak ragu-ragu nggak mau jawab. Jadi yang nakut-nakutin kita, dicemooh, direndahkan itu hanya iblis aja. Sufyan Abu Uyainah namanya masih harum sampai hari ini. Padahal kalau ditanya masalah nggak kuat, la uhsin. Saya nggak menguasain itu materi. Terus kan dikejar lagi, bingung kan yang bertanya, nih gue mau tanya siapa nih? Aku mau tanya siapa nih masalah? Man yus'al, kalau gitu siapa yang kita tanya tentang masalah ini? Fayaqul salil ulama wa salillaha taufiqa. Ini kaidah hadirin. Kata beliau, tanya para ulama, subhanallah, tanya para ulama, lihat ketawaduan yang dibangun, atmosfer kerendahan. Tanya para ulama, ini persis jawaban siapa? Imam Ahmad. Kalau ditanya sering, is'alil ulama, tanya ulama. Pemilihan diksi yang mereka pilih, kalimat yang mereka pilih, itu seakan-akan mereka bukan bagian dari ulama. Mereka nggak bilang, tanya ulama selain saya. Enggak, berarti Anda bagian ulama ya gitu. Tapi tanya ulama, jangan tanya saya, tanya ulama. Seakan-akan kan mereka bukan ulama, seakan-akan. Lalu ini yang kita lupakan. Salillaha taufiqa. Doa sama Allah, minta taufik, minta petunjuk gitu. Ini dalam, ini menunjukkan alim Rabbani. Jadi bayangkan dari jawaban aja nilai-nilai tauhidnya tuh kental hadirin. Ada kalau ada masalah, tanya sama Allah. Tanya sama Allah. Minta petunjuk minta taufik dari Allah. Coba siapa di antara kita kalau misalnya nggak tahu, misalnya kita nggak tahu, misalnya apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam salat jahar. Siapa di antara kita nanya doa dulu sama Allah, ya Allah kasih taufik ya Allah. Kasih aku jawaban yang paling rajih dalam masalah ini. Terus tanya ahli ilmu. Kan begitu hadirin. Doa dulu sama Allah. Minta dulu sama Rabbul Alamin. Jangan hanya ngandelin manusia. Tanya sama Allah. Ya Allah, yang rajih yang mana ya Allah? Antum pernah gak gitu? Antum ngaji dari tahun berapa? Ngaji dari tahun berapa? Baru bulan ini ngaji? Antum ngaji dari tahun berapa? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Pernah gak gitu? Ya Allah, berikanlah petunjuk aku yang rajih yang mana ya Allah ya? Gitu, pernah gak ya? Apa kita hanya ngandelin makhluk? Enggak, Anda udah tanya sama Ustadz A, Anda tanya Ustadz B, Anda tanya Ustadz C, Anda tanya Ustadz D. Emangnya nggak boleh? Betul, itu surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kok nggak nanya sama Allah ya? Kenapa nggak minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanya sama Allah, yang rajih yang mana? Yang rajih itu yang mana? Apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki misalnya? Udah belum nanya sama Allah? Apa kita hanya bermain menurut mazhab Syafi'iyah begini, menurut mazhab Hanabilah seperti ini, menurut mazhab Malikiyah seperti ini.
Udah nggak kita angkat tangan minta sama Allah, ya Allah yang roji yang mana ya Allah? Ulama beda hadirin. Ini kunci sukses mereka. Mereka tuh dikit-dikit hubungi Allah, dikit-dikit hubungi Allah. Kayak gini nanya Allah gitu. Ini Sufyan bin Uyainah nih hadirin. Siapa dan terakhir? Antum yang pedagang terus ada khilaf dalam masalah-masalah kontemporer. Udah belum angkat tangan minta sama Allah Rabbul Alamin? Apa hukumnya nih? Apalagi kalau kita dapat ahli ilmu beda. Ustadz A bilang boleh, Ustadz B bilang haram. Udah belum angkat tangan minta sama Rabbul Alamin? Apa kita ngadil makhluk? Ini sebenarnya. Ini kan basic hadirin. Tapi trickle down efeknya, efek dominonya kemana-mana. Itu menunjukkan kan Anda nggak deket sama Allah. Kan tadi kita bilang, hadirin, jangan mengatakan, enggak, saya tuh kalau doa sama Allah pas event-event besar aja Pak Ustadz. Loh, kita sudah bahas hadirin, bahwa sukses itu rutinitas. Sukses itu keseharian, itu sukses. Itulah istiqomah. Bukan nunggu masalah pelik baru minta sama Allah. Semua hal besar itu dimulai dari hal kecil. Itu mulai dari hal kecil. Kalau kita nggak bisa nerapin di hal kecil, pas hal besar nggak bisa kita minta sama Allah. Itu butuh proses. Kalaupun minta nggak khusyuk, minta dong sama Allah. Udah belum? Minta petunjuk. Walaupun masalah-masalah seperti ini. Masalah yang kita anggap kecil, kita anggap gampang. Apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Jangan hanya ngandalin googling aja. Wah hukumnya boleh nih aku dapat jawabannya dari sebuah web. Udah minta sama Allah belum? Enggak, tapi anak udah nanya sama Ustadz Apin. Aliman mana Allah sama tuh Ustadz? Kan gitu simpelnya. Allah al-alimul khabir. Artinya bukan ustadznya kita permasalahkan, andanya, kitanya nih, kok nggak minta sama Allah? Hadirin, simpel aja. Kalau kita tidak membiasakan diri minta dan terus minta berdoa kepada Allah di hal-hal sekeseharian, nggak bisa kita menjaga kemurnian tauhid ketika ada badai besar menimpa kita. Kalau kita nggak bisa ngangkat barbel 10 kilo, kan nggak mungkin 50 kilo bisa keangkat. Itu logika dari mana mengatakan demikian? Semua mulai dari hal-hal kecil. Makanya kita bilang back to basic hadirin, back to basic, kembali ke dasar, kembali ke dasar, kembali ke usul, kembali ke usul. Wan hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang pondasinya nggak kuat, dia nggak akan sampai ke tujuan. Dia nggak akan sampai ke tujuan. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang diajarkan oleh para ulama kita. Tanya, siapa yang aku tanya? Allah yang Anda tanya. Allah, jangan lupa. Baru nanya ulama. Begitu. Dan ini nasihat para ulama besar, ini nasihat Syekhul Islam dalam Wasiatul Sugra. Ini nasihat Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Ini mereka kasih nasihat begitu. Dan kita kan sudah jelaskan, siapa yang ingat? Apa penjelasan Al-Imam Zarnuji tentang masalah ini? Siapa yang tahu? Az-Zarnuji. Ya, nggak boleh nyontek Az-Zarnuji tentang masalah yang berkaitan dengan ini. Akhwat ada yang tahu nggak? Akhwat, antum.
Iya, jazakallah khairan. Makasih. Ada itu kan? Dua ya. Akhwat ada yang tahu nggak? Akhwat ada nggak? Ada Ustadz, ada. Hmm. Nama antum siapa? Jazakallah khairan. Tidak ada. Tunggu sebentar. Rizal, itu antum dapat berapa? Alhamdulillah. Kalau anak khawatir sampai di antum tinggal satu. Loh iya, duit kan gitu hadirin. Kaedah duit sama kaedah berita itu berbanding terbalik. Kalau duit, antum mau kasih si A melalui 10 jalur, itu kalau antum kasih 1 juta, kira-kira sampai A berapa? Antum tahu, udah tuh, kepotong semua tuh hadirin. Tapi kalau berita, antum ingin kabarkan ke si A melalui 10 kepala, antum kasih berita 1 kalimat, kira-kira sampai si A berapa? 1 paragraf gitu. Gitu. Pokoknya kalau berita udah nggak karuan deh udah. Kalau udah, tapi kalau duit kurang tuh gitu. Coba Ahmad. Tidak ada kunci yang membuat seseorang itu sampai pada tujuannya kecuali dengan memuliakan ilmu. Bener sih itu perkataan Imam Az-Zarnuji, tapi yang lain, yang berkaitan dengan pembahasan kita nih. Wallahu a'lam. Ada yang tahu nggak? Iya, cukup. Makasih banyak tapi bukan itu. Tapi itu ucapan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limu Ta'alim. Jadi Imam Zarnuji mengatakan apabila Anda membahas ilmu agama atau mendapatkan khilaf, lalu Anda hanya mengandalkan pikiran Anda, otak Anda dalam merojihkan, mengkomparasi dalil, ngulik, ngebahas, ngecek sana, ngecek sini, dibandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dan Anda tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya Anda hanya meminta bantuan kepada makhluk. Dan apakah sama antara orang yang meminta bantuan kepada makhluk dengan orang yang meminta bantuan kepada Sang Khalik? Gak mungkin sama hasilnya. Kenapa beliau bisa mengatakan demikian? Karena beliau katakan akal manusia adalah makhluk, pikiran manusia adalah makhluk, kekuatan hafalan manusia adalah makhluk. Kalau kalau hanya itu yang digunakan dan diandalkan ketika mengkaji sebuah masalah, maka Anda meminta bantuan kepada makhluk. Sedangkan kalau Anda berdoa kepada Allah, Anda meminta bantuan kepada Sang Khalik. Gak mungkin sama hadirin. Antara orang yang meminta bantuan kepada Al-Khalik, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir, Al-Muhsin, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan makhluk yang bisa lupa, bisa khilaf, penuh kekurangan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk waktu Isya ya? Oke, ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya, kita masuk ke kalimat beliau, dan Ustadz Cecep Hafizullah tidak berhalangan hadir, jadi saya akan bacakan. Beliau berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa qala Sufyanu bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadih wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling punya kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
atau manusia yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah manusia yang menjadi penghubung, jembatan antara Allah dan hamba-hambanya. Dan mereka adalah para nabi dan ulama. Mereka adalah para nabi dan ulama. Jadi sekali lagi manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penghubung, menjadi jembatan antara Allah dan hamba-hambanya. Apa yang dimaksud? Para nabi dan ulama. Para nabi dan ulama. Sudah masuk waktu? Iya, kita jelaskan syarah penjelasan ini ba'da salat Isya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arfa'un nas indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang menjadi jembatan penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya, dan mereka adalah para nabi dan ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita bahwa kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukan yang diraih oleh para nabi, para rasul, para ulama, para ahli ilmu, dan penyebabnya adalah karena mereka lah jembatan antara Allah dan hamba-hambanya. Dan ini harus jelas, harus clear di dalam hati kita, bahwa yang paling tinggi adalah para nabi dan para ulama. Jadi bukan parameternya kekayaan, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan popularitas karena dia punya karya yang sifatnya duniawi. Tapi selama hal-hal itu halal, gak ada masalah sama sekali, hadirin. Tapi jangan sampai di mata kita atau di hati kita mereka lebih tinggi dari para nabi, lalu dari para ulama. Ini hal yang harus clear, harus jelas, tanpa ada keraguan. Oleh karena itu pelajarannya yang pertama, kalau kita punya ambisi mendapatkan kedudukan, maka sekalian aja, hadirin. Jangan tanggung-tanggung. Banyak orang punya ambisi mendapatkan kedudukan, tapi mentok-mentoknya hanya ngincer kekayaan. Mentok-mentoknya ketika dicek hanya ngincer jabatan. Silakan ngincer kedudukan, tapi sekalian gitu loh. Ya kalau basah-basahan ya sekalian nyelam gitu. Jangan hanya main di tepi pantai. Basah juga nggak dapat keindahan yang ada di dalam laut. Harusnya kan sekalian. Anda ingin kedudukan, maka incar kedudukan tertinggi. Incar kedudukan tertinggi, dan kedudukan tertinggi yang masih terbuka di hadapan kita adalah jadi para ulama, jadi ahli ilmu. Dan kalau kita misalnya harapan bagi kita sudah pupus
atau kemungkinannya untuk jadi ulama tinggal 0,1%, 0,2%. Kenapa kita nggak berpikir kalau gitu anak saya gitu loh. Kalau udah pupus juga cucu saya gitu hadirin. Kenapa kita nggak berpikir demikian? Hadirin, sekali lagi, kalau untuk bermimpi aja nggak berani, gimana actionnya? Mimpi aja nggak berani. Ya kayaknya aku nggak muluk-muluk Pak Ustadz loh. Anda harus bermimpi. Anda harus husnudzon dengan Allah. Ana inna dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kasih mimpi besar buat anak kita. Jadi kalau mau kedudukan sekalian, nak, kamu harus jadi ulama gitu. Dan apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kita sudah belajar dalam beberapa pertemuan kita bahwa intinya adalah kejujuran, intinya adalah keikhlasan, intinya aja kerja keras. Adapun hasil serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya ambisi kedudukan sekalian jadi para ulama. Kalau nggak bisa anak kita, kalau nggak bisa cucu kita, kalau nggak bisa juga cicit kita. Dan sekali lagi apalagi kita ada di Indonesia, kita butuh ribuan ulama. SDM itu sangat minim jika dilihat dari angka penduduk di negeri kita ini. Maka kesempatan terbuka lebar. Sekali lagi kalau kita nggak punya cita-cita, ya gimana kejadian? Cita-cita gratis kok. Cita-cita sekarang harganya berapa? Satuan. Gratis. Anda nggak berani mikir ke sana. Aduh, gimana kalau bayar? Oh gratis ini. Dan tafaul, kan harus optimis kata Nabi SAW. Jadi sekalian hadirin. Dan kalau kita nggak bisa jadi ulama, minimum kita lihat alasan yang disampaikan Sufyan bin Uyainah sebagai penyambung antara Allah dan para hamba-hambanya. Jadi kalau kita nggak bisa jadi ulama, paling nggak kita menjadi penyambung, jadi jembatan antara Allah dan hamba-hambanya. Ya kalau ulama kan skupnya mungkin ribuan, jutaan. Kalau kita mungkin skupnya paling enggak nih di keluarga deh hadirin. Di keluarga. Antum seorang ayah, seorang suami. Harusnya kan targetnya gimana menjadi jembatan antara ajaran Allah dengan istri saya, itu harus mikir demikian. Gimana jadi jembatan antara ajaran Allah dengan anak-anak saya, ibu-ibu juga. Ibu-ibu kan al-mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab tentang urusan-urusan rumah dan anak-anak. Harus jadi jembatan. Jangan pola pikirnya anak masuk pondok, anak masuk pondok, anak masuk pondok. Itu shortcut proses hadirin. Masuk pondok bagus. Dan sangat positif. Tapi masa antum serahkan semuanya ke pondok? Masa antum gak pengen anak itu bisa Al-Fatihah secara fasih dari antum? Itu pahalanya gimana hadirin? Kalau anak kita bisa Al-Fatihah dari kita, minimal kan 17 kali dalam sehari kita dapat pahalanya. Tapi kalau kita kasih kesempatan ini ke orang yang dapat pahalanya secara maksimal, kita dapat, tapi nggak seberapa. Harusnya targetnya gitu. Pokoknya, walaupun saya orang awam, anak-anak saya harus bisa baca Al-Fatihah dari saya, gitu targetnya. Paling nggak jembatannya Al-Fatihah deh hadirin. Jadi nggak usah Al-Baqarah dulu, nggak usah Ali Imran, Al-Fatihah. Masa Al-Fatihah nggak bisa juga? Al-Fatihah. Jadi di skup yang paling kecil dari keluarga nih.
yang bagi para ikhwah atau bahwa gimana keluarga antum bisa sakinah mawaddah warahmah sedangkan antum nggak bisa jadi seorang pemimpin. Keberhasilan antum menjalankan roda rumah tangga itu tergantung keberhasilan antum menjadi pemimpin. Dan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan menyihir dalam konotasi positif. Sebagaimana sabda Nabi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya retorika adalah sihir. Retorika itu menyihir hadirin. Artinya mempengaruhi. Saya ingat salah satu nasihat dari salah satu masyaikh kita, salah satu dokter tafsir di kampus. Beliau itu nasihatin kita bilang gini, bahwa kunci sukses Anda menjalankan rumah tangga adalah kemampuan Anda mempengaruhi dan menyihir istri dan anak-anak Anda. Kemampuan mempengaruhi, kemampuan bicara, kemampuan mengkondisikan, dan cara yang terbaik untuk mempengaruhi istri dan anak-anak adalah firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Nggak ada yang lebih berkah dari itu. Nggak ada yang lebih kuat pengaruhnya dari itu. Nggak ada yang lebih kuat daya magisnya dari itu. Nah gimana kita bisa mengkondisikan, mempengaruhi istri dan anak, tapi kita nggak pernah ngerti ayat, ngerti hadis, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, ya nggak bisa hadirin, nggak dianggap kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kan ayat ini bukan hanya dipakai pas ribut doang hadirin, pas berantem doang. Kamu lupa siapa pemimpin di rumah ini? Ya, Nabi itu nggak pernah bawa ayat ini dengan cara demikian. Pemimpin-pemimpin besar itu nggak perlu memaksakan memperkenalkan dirinya. Dia itu kelihatan dari gestur, dari wibawa, dari bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara pengkondisian. Gimana antum bisa mempertahankan barter rumah antum ketika ada badai? Kan harus briefing hadirin. Harus menyampaikan. Ketika istri-istri Nabi minta banyak hal kan Allah suruh Nabi untuk kumpulin mereka. Lalu mengatakan in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina. Wahai istri-istriku, kalau kalian memang ingin kehidupan dunia maka kesini. Aku kasih semua. Umatti'kunna, aku kasih. Tapi setelah itu aku ceraikan kalian dengan baik-baik. Itu kan pemimpin hadirin. Pemimpin tuh gitu, harus bisa bicara. Harus bisa mengendalikan kondisi ketika rumah tangga lagi huru-hara, keluarga lagi. Nah, gimana Anda bisa bicara kalau Anda nggak ngerti ilmunya? Gimana Anda bisa bicara kalau Anda nggak punya bekal? Anda harus jadi jembatan antara ajaran Allah dengan istri dan anak-anak Anda, kan begitu. Pemimpin-pemimpin besar itu jago-jago bicara hadirin. Kalau nggak dia punya tim yang membuat naskah dia bicara. Karena bicara dan meyakinkan orang itu harga mati untuk sebagai seorang pemimpin. Dan salah satu missing link dalam tataran kehidupan masyarakat kita adalah ketidakmampuan suami dalam mempengaruhi istri dan anak-anak. Kenapa? Nggak punya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya itu nggak bisa ngasih. Kita nggak punya duit, gimana kita bisa nyumbang sana, nyumbang sini, sedekah sana, sedekah sini? Nggak bisa. Kita nggak ngerti ilmu, nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis, nggak tahu tafsirnya, nggak pernah ngaji. Gimana kita bisa kondisikan istri kita?
ketika lagi terbius dengan dunia, ketika lagi galau, ketika lagi ikutin majelis gibah dengan teman-temannya, nggak bisa gitu. Iya kan, itu kan butuh pemimpin yang mengatakan dikondisikan lagi, di-clearkan lagi, di-restart lagi itu hangnya. Itu fungsi laki-laki hadirin. Nggak bisa. Nggak simpel. Dan banyak yang nggak punya juga itu. Tapi pinternya ayat itu cuma dipakai untuk nuntut hak, nuntut hak, nuntut hak, nuntut hak sebagai suami. Gimana keluarga kita bisa utuh? Jadi jembatan hadir, jembatan antara firman-firman Allah dengan keluarga kita. Dan itu penting. Kan harusnya habis ngaji sini pulang, besok kumpulin anak-anak, kasih summary kajian, jelasin. Kan materi kita kan bisa dipakai untuk semua pihak. Oh, kita belajar basic kok. Kita belajar dasar. Maka kita akan punya kedudukan tinggi di hadapan Rabbul Alamin. Ini kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi. Walaupun nggak kelihatan, walaupun intangible, walaupun ahli dunia nggak bisa lihatnya, tapi kita yakin sebagai orang-orang beriman. Jadi jembatan antara firman Allah dan hamba-hamba Allah dari skup yang paling kecil. Begitu juga dengan ibu-ibu di belakang. Jadi jembatan antara firman Allah, hadits Nabi dengan anak-anak. Dengan anak-anak. Ini kan kewajiban. Harus bisa didik. Tentu tanggung jawab. Tentu anak akan nuntut pada hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita baca tafsir Ali bin Abi Thalib terhadap tafsir surat At-Tahrim ayat 6 ini kan, dengan diajarkan dan dididik agama, dididik. Bukan sebatas disekolahin, dididik. Ngerti gak tuh? Gimana kita bisa didik kalau kita gak paham? Kalau kita gak pernah belajar? Gak bisa didik. Bahkan kita tuh harus dididik gitu loh. Baru kita bisa ngedidik. Simple. Gimana kita ngajarin orang berenang gaya kupu-kupu padahal kita nggak pernah berenang gaya kupu-kupu? Ya nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Anda harus berenang dulu, baru Anda bisa ngajar. Kita harus jadi tolib dulu, kita harus jadi penuntut ilmu dulu. Baru kita bisa jadi jembatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita incar. Jadi jangan berpikir, oh kayaknya nggak ada harapan lagi Pak Ustadz jadi ulama. Oke, nggak bisa jadi ulama. Itu istri diapain tuh? Terus anak-anak gimana? Anda kan bisa jadi jembatan. Anda bisa jadi jembatan untuk itu. Dan peluang besar, itu tadi yang simpel lah. Antum harus punya target, anak-anak harus bisa memahami konsep la ilaha illallah dari saya, gitu. Nah gimana antum ajarin la ilaha illallah kalau antum nggak ngerti syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, lalu implementasi la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari? Nggak bisa, hadirin, nggak bisa. Padahal kan target, antum harus jadi ulama untuk tahu itu. Dan kalau antum bisa masukkan la ilaha illallah ke dalam sanubari mereka, 24 jam antum dapat pahalanya. 24 jam. Sholat subuh itu durasinya 10 menit paling lama secara umum hadirin. Sehari. Tapi la ilaha illallah 24 jam. Itu gimana pahalanya pada hari kiamat? Masa bapak ibunya nggak mau pahala kayak begitu? Kita dong yang dapetin. Ajarin tuh anak. Apa makna penghambaan? Apa makna peribadatan kepada anak-anak? Jembatan nih hadirin. Ini nggak usah muluk-muluk. Semua kan mulai dari hal kecil.
Mulai hal dari hal kecil, al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat-dekat baru yang berikutnya, sebagaimana kata Nabi dalam hadis surat Imam Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad. Jadi gimana saya jadi jembatan nih? Paling enggak di keluarga dulu, karena ini pondasi saya. Baru setelah keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk jadi jembatan, kita lakukan. Tapi kita harus tahu kaedahnya, kita harus tahu konsepnya. Di antaranya hati-hati dengan tampil, hadirin. Salah satu yang tidak disukai oleh para ulama salaf dulu, sebagaimana disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dan para ulama yang lain adalah at-tara'us qabla tafaqquh. Dapat panggung sebelum belajar dengan benar. Itu nggak suka para ulama. Itu para ulama klasik nggak suka. Dan itu bisa cek di banyak literatur. At-tara'us qabla tafaqquh. Tara'us dari kata-kata ra'as, kepala. Jadi tampil, dapat panggung sebelum belajar dengan benar. Itu tidak disukai oleh para ulama klasik. Jadi silakan, tapi pastikan kita udah belajar benar. Kalau enggak nanti nggak berkah. Karena yang paling ngerti konsep itu, sekali lagi, mereka bukan kita. Kita selalu diminta untuk belajar dari mereka, karena mereka yang terbaik. Dan itu konsepnya. Tapi kalau skop yang paling kecil itu tanggung jawab kita. Tapi kalau udah skop yang lebih besar, hati-hati dengan panggung. Hati-hati dengan tampil. Karena kaidah fikih mengatakan man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu, maka justru dia akan gagal mendapatkan hal tersebut. Kita tergesa-gesa ingin share segala macam, ingin menjadi jembatan, tapi buru-buru, gak matang pondasinya, justru kita gak akan dapat apa yang kita inginkan. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali, ambisi ini penting. Ambisi mencari kedudukan, tapi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kenapa bisa? Kenapa orang bisa semangat cari dunia, kita nggak bisa semangat masalah ini? Makanya perlu belajar. Dihafalin tuh hadirin. Kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Lalu kita jadi jembatan untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya di keluarga kita. Itu hal yang paling penting dalam masalah ini. Jadilah jembatan antara firman-firman Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi. Ya, pelajaran berikutnya dari pelajaran ini, hadirin, statement ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai ahli dunia lebih tinggi di dalam pelupuk mata kita dibanding ahli akhirat, dibanding para nabi dan para ulama. Jadi jangan sampai ahli dunia di mata kita, di hati kita itu lebih tinggi dibanding para nabi dan para ulama. Dan ini PR, karena termasuk sebagian yang ngaji masih terjebak dalam hal ini.
kita tuh harus lebih memuliakan, memandang tinggi para ulama dibanding ahli-ahli dunia. Walaupun ahli dunianya baik misalnya, atau dibanding orang yang punya dunia, mungkin itu lebih tepat. Karena ini yang lebih tinggi ini. Nah kadang-kadang kita kebalik. Perlakuan kita sama orang yang punya dunia itu lebih manis, lebih baik, lebih seru dibanding ketika kita memperlakukan guru ngaji kita misalnya. Oh, ini guru ngaji Anda, dia ngajarin Al-Quran kepada Anda. Satu Quran tuh gak ada apa-apanya dengan harta tuh orang. Walaupun kita tetap hormati orang tersebut. Kalau mau berkah kita harus melihat para nabi dan ulama itu lebih tinggi daripada orang yang punya dunia. Dari cara penyikapan, dari cara berinteraksi, dari menyambut, dari berkhidmat, dari melayani. Apalagi kalau ahli dunianya non muslim hadirin. Allah kan mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kalian gak boleh terpukau dengan harta mereka dan keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena kita kasih kekayaan buat mereka, itu semata-mata untuk mengadab mereka di dunia. Kok Anda terpukau? Anda gak boleh terpukau dengan mobil mereka, dengan moge mereka, dengan rumah mereka, dengan perusahaan mereka, dengan perhiasan mereka, kalau mereka gak beriman kepada Allah. Karena kita kasih itu semua, itu untuk mengadab mereka di dunia. Kok orang diadab Anda kagum gitu loh kata Allah. Kan ini Allah bilang untuk mengadab mereka, menyiksa mereka. Orang tersiksa kenapa Anda kagum? Harusnya kan Anda iba. Terus semangat untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, bukan kagum. Dan sebagian itu lebih kagum dengan harta manusia dibanding ilmu seorang ulama. Ini gak benar hadirin. Kedudukan ini yang paling tinggi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Jadi itulah dua pelajaran. Yang pertama, kalau punya ambisi, berambisilah menjadi seorang yang menjadi jembatan antara kita atau antara firman Allah dengan manusia. Dan yang kedua, kita jangan kagum atau kita jangan sampai menjadikan ahli dunia di bawah ahli ilmu, nggak boleh. Dan itu harus terlihat dari semuanya, dari sikap kita, dari cara kita memandang, dari bagaimana kita kagum, dari bagaimana kita melayani, bagaimana kita bicara. Kalau bicara sama orang yang punya kekayaan, santunnya luar biasa, lembutnya luar biasa. Kalau mau nunjuk pakai jempol, gimana kabarnya? Tapi sama guru ngajinya, menurut antum gimana Pak Ustadz? Subhanallah. Itu dia ngajarin ngaji itu. Dia ngajarin Anda al-ikhlas. Al-ikhlas itu dibanding dunia dan seisinya gak ada apa-apanya. Tuh orang yang punya duit kasih Anda berapa sih? Paling juga gak kasih apa-apa. Kita bergaul dengan orang yang punya harta, seberani-beraninya dia, seroyal-royalnya dia ke kita, dia kasih berapa sih ke kita? Paling traktir makan, paling kasih bingkisan, paling kasih hadiah. Mentok-mentok, antum yang paling ngetop antum dikasih apa? Mobil dikasih nggak mobil? Bisa dikasih. Tapi mereka secara umum nggak kasih secara all out ke kita.
Tapi ulama ahli ilmu, dia punya ilmu tentang al-ikhlas 3 halaman, itu dia kasih 3 halamannya buat antum. Dia nggak nahan-nahan. Ahli dunia punya 50 M, dia ngasih 50 M-nya buat antum? Enggak. Paling kasih 1 M, itu juga udah sujud syukur, udah takbir, sudah, iya. Dia punya 50 M, Anda cuma dikasih 1 M. Berarti kan dia perhitungan juga. Itu guru Anda tuh, dia punya ilmu tentang ayat kursi, 5 halaman, dikasih 5-5-nya buat antum. Gak ada kan guru, enggak, Ustadz apalagi, enggak cukup. Enggak, antum 1 halaman aja udah, jangan banyak-banyak. Enggak ada kan, dikasih semuanya tuh. Berarti yang lebih loyal ke antum siapa? Gitu. Itu ulama, dia kasih semuanya, dia nggak pelit-pelit tuh. Dia punya ilmu dia punya ilmu 10 halaman, dia kasih 10 halaman. Dia punya ilmu 20 halaman, dia kasih 20 halaman. Dia punya ilmu 100 halaman, dia kasih 100 halaman buat kita. Terus sikap kita beda dengan dia, nggak boleh hadirin. Harusnya kita berpikir, orang yang loyal sama kita harus loyal sama dia juga. Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, balas perbuatan baik tersebut. Balas. Orang kasih 500 juta ke kita, balas. Mungkin suatu saat, mungkin sekarang kita nggak kaya nih, tapi suatu saat kita mungkin bisa balas 500 juta ke dia. Mungkin kita kasih 1 M buat dia. Tapi kalau Ustadz antum atau misalnya guru antum mengajarkan antum rukun sholat, gimana antum balasnya? Gak bisa. Antum mau ngajarin beliau juga rukun sholat, kan gak bisa. Udah gak bisa. Udah mentok tuh, gak bisa antum balas. Jadi muliakan dengan baik guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Karena mereka total sama kita. Dan jangan sampai kita kalah dengan, jangan sampai kita memandang rendah mereka dan kita sikapi mereka dengan sikap yang tidak akan kita lakukan kepada ahli dunia. Karena sikap itu rendah misalnya. Itu poin. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan statement kedua dari Sufyan bin Uyainah, wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqh. Faqila amman hadha? Qal 'anil fuqaha'i kullihim. Berkata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, seseorang tidak pernah diberikan sesuatu anugerah pun yang lebih tinggi, lebih mulia daripada kenabian. Wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqh. Dan tidak ada anugerah yang lebih tinggi setelah kenabian dibanding ilmu dan fikih. Lalu ada yang nanya kepada Sufyan bin Uyainah, mohon maaf, Anda lagi bicarain siapa ya? Ulama yang mana? Pakar fikih yang mana? Kata Sufyan bin Uyainah, anil fuqaha'i kullihim. Saya lagi bicara tentang ulama semuanya, kata beliau. Semua ulama, tanpa terkecuali. Anugerah terindah adalah kenabian. Dan setelah kenabian, ilmu agama. Ilmu agama. Itu anugerah tertinggi. Anugerah tertinggi. Hadirin, kita tahu bahwa Yahudi itu hasad dengan orang-orang yang beriman. Karena Allah yang kasih tahu kepada kita
Dalam ayat yang sangat jelas, surat Al-Baqarah ayat 109, Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Banyak orang-orang ahlul kitab ingin dan berambisi membuat kalian murtad kembali setelah kalian beriman. Kenapa mereka punya ambisi seperti itu, hadirin? Allah katakan hasada, hasad min indi anfusihim, hasad yang ada dalam diri mereka. Dan ketika mereka hasad, mereka udah tahu kebenaran, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Setelah mereka tahu kebenaran, Yahudi hasad kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Saya ingin tanya sama antum, apa yang mereka hasati, hadirin? Apa yang mereka hasati? Apa yang mereka hasati? Nikmat apa yang mereka hasati? Dan ini penting. Dan saya ingin ini jadi oleh-oleh kita pada malam hari ini. Apa yang Yahudi hasati dari kita? Nikmat apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka hasati bukan kekayaan alam kita, bukan. Yang mereka hasati bukan teknologi kita. Yang mereka hasati adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Nikmat syiar. Nikmat iman. Nabi diantaranya Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ma hasadatkumul yahud ala syai' ma hasadukum ala salami wa ta'min. Tidak ada yang membuat Yahudi hasad kepada kalian daripada hasad mereka terhadap salam dan takmin, ucapan amin gitu. Itu yang paling Yahudi hasati, kata Nabi SAW. Kalau kita baca penjelasan para ulama tentang hadis ini, itu karena syiar, karena salam adalah syiar keimanan. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian gak akan sampai derajat benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu apa yang membuat, atau maukah kalian yang aku beritahu sebuah amalan yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Hadirin, Yahudi nggak hasad pada harta kita, pada jabatan kita, pada popularitas seseorang. Yahudi itu hasad karena nikmat hidayah. Kenapa? Nikmat hidayah, nikmat kenabian yang selama ini mereka miliki itu dipindah ke orang Arab dan diberikan ke Muhammad. Itu yang jadi masalah. Karena selama ribuan tahun mereka menikmati nikmat kenabian. Karena seluruh nabi dari masa Nabi Ibrahim kan melalui Jarul Ishaq. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Nikmat kenabian, nikmat hidayah, hadirin. Nikmat kenabian. Mereka nikmatin ribuan tahun, tiba-tiba dipindah ke orang Arab. Itu hasadnya luar biasa. Hadirin, ini poin. Saya ingin tanya sama antum.
siswa tercerdas di sekolah kita yang nilai bahasa Indonesianya 9, bahasa Inggrisnya 9, kimianya 9, fisikanya 9, biologinya 9, tata boganya 9, antropologinya 9. Terus apa lagi yang belum saya sebutkan? Udah nggak terlalu penting ya, itu aja cukup ya. Kira-kira anak yang beginian, kalau hasad, kira-kira dia hasad sama temen yang mana? Yang berapa? Terlalu susah pertanyaan saya. Gue dengki banget sama dia. Kok bisa sih kimia dia dapat 3,5? Gue nggak pernah bisa tuh. Gue selalu dapat 9. Ada orang yang begitu? Kan gak ada. Dia akan hasad dengan orang yang dapat nilai 10, hadirin. Dia akan hasad kepada orang yang dapat nilai 9,5 kalau dia hasad. Yang nilai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Gak pernah dia hasad. Gak ada. Gak ada. Orang-orang berkelas itu hanya hasad kepada anugerah yang besar. Orang-orang berkelas gak mungkin hasadin sesuatu yang kacangan, sesuatu yang receh tuh gak mungkin. Nah sekarang saya tanya sama kita semua, Yahudi ini bangsa yang cerdas atau bangsa yang OON hadirin? Apa hadirin? Lo kan sopan hadirin. Dia bangsa tercerdas. Gak mungkin dia hasad ke sesuatu yang receh. Gak mungkin. Dia akan hasad ke hal-hal yang besar. Dan dia hasad itu. Dia hasad itu nikmat kenabian. Kenapa dipindah ke Muhammad? Mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kata Allah. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Berarti kan pengetahuan Yahudi kepada Nabi Muhammad itu lebih canggih daripada banyak di antara umat Islam mungkin. Emang kita tahu Nabi kita kayak kita tahu anak kita? Gaya rambutnya gimana, tubuhnya gimana, gaya jalannya gimana. Anak nih, anak. Orang tuh sama anaknya tahu semua. Bahkan saya tahu ada ibu-ibu, itu anaknya masuk ke pondok putri, yang di pondok itu peraturannya harus pakai cadar, terus pas upacara difoto dari atas oleh ustadzahnya, terus dikirim ke ibunya, ke salah satu wali murid, terus ditanya, saya mau tanya kata ustadznya, anak ibu yang mana? Dia bisa tunjuk dan benar hadirin. Dia bisa tunjuk benar, ini anak saya tahu. Cara dirinya anak saya itu saya tahu. Antum jangan ketawa aja, makanya. Ini terbukti jomblo sih, nggak ngerti rasa. Iya, nggak ada feel orang tuanya tuh nggak ada gitu loh. Makanya pikir aneh. Ibu-ibu di belakang tuh ngerti, itu anak saya tuh. Nggak ada ceritanya. Coba antum cek deh, tanya sejarah gitu loh. Sejarah penjemputan di sekolah-sekolah Jakarta. Ada nggak ibu yang jemput anaknya naik mobil, terus setelah 1,5 meter dari jemput anak, habis jemput taruh mobil, terus jalanin mobil, terus setelah 1 kilometer dia ngeliat, ini bukan anak gua nih. Ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Nggak ada ceritanya salah jemput. Dia tahu tuh anak yang mana. Bahkan sekali lagi anaknya keluar tuh pakai cadar, dia tahu yang mana. Itu ahli kitab tuh ngerti, nabi kita tuh kayak begitu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Paham mereka. Yang jadi masalah hasad. Kenapa hasad? Itu nikmat nubuah dipindah sama Allah, dipindah.
Kenapa bukan dari Bani Israel lagi? Itu yang mereka permasalahkan. Kenapa? Karena mahal. Mereka sadar betul tuh nikmat nubuah tuh mahal, bergengsi, keren banget. Kita nyanyiain hadirin. Itu lucunya kita tuh gitu. Kita nyanyiain. Kita nggak tertarik. Kita nggak mau belajar. Dan itu rekayasa mereka. Orang hasad tuh apa sih? Salah satu titik orang hasad kan. Kalau gua nggak miliki, seluruh orang nggak ada yang boleh miliki itu kan gitu. Makanya kita dibuat sibuk dengan dunia lah, disibukkan inilah, disibukkan itulah, dibuat isu dunia ini. Akhirnya kita sendiri nggak bisa nikmatin nikmat hidayah, nikmat kenabian. Bener, dapat tuh misinya. Kalau gua nggak dapat, lo juga nggak boleh dapat. Kan gitu orang hasad. Dan lucunya kita kemakan. Gak ada ceritanya secerdas mereka menghasati sesuatu yang receh tuh gak ada ceritanya. Ini mahal hadirin. Ini mahal. Makanya mereka gak mau, kita gak dapat, Anda juga jangan dapat. Oleh karena itu hadirin sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Kita hidup di kota misalnya, yang bisa menikmati nikmat kenabian. Bisa duduk mempelajari ajaran-ajaran Nabi kita, tanpa dilarang-larang. Tanpa dicegah-cegah. Dan nikmat ini belum tentu didapatkan di tempat-tempat lain. Lalu ada yang mengajar, ada yang mendidik kita. Mungkin di tempat lain gak ada ustadznya. Kalau kita tidak manfaatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Ini kufur nikmat tadi. Kita nggak manfaatin kufur nikmat. Dan yang rugi kita. Dan itu yang diinginkan oleh mereka. Karena konsepnya, kalau kita nggak dapat, kalian juga nggak boleh dapat. Mereka tahu benar betapa indahnya nikmat kenabian. Dan mereka nikmati itu ribuan tahun. Ribuan tahun. Ribuan tahun. Makanya mereka gak terima. Kok bisa sih? Kenapa orang Arab yang dapat? Hadirin sekalian, makanya belajar. Dan jangan remehkan. Jangan remehkan. Kalau kita belajar, kita jujur, maka akan ada banyak hal besar di masa yang akan datang. Tapi benar-benar belajar. Bukan hanya dijadikan sebuah event, ajang seru-seruan, ngumpul-ngumpul, tapi nggak ada perubahan. Benar-benar belajar. Ini kedudukan tertinggi, anugerah terbesar tuh itu. Dan targetnya kita harus jadi penyambung tuh. Khususnya buat keluarga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri meminta untuk merapikan jenggot lebih pendek. Juga tidak suka dengan celana cingkrang dan memilih pisah kalau tidak mengikuti keinginan tersebut. Dan saya menolak keinginan istri tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik? Saya sudah menjelaskan tentang jenggot dan celana isbal atau cingkrang. Iya, terima kasih jazakumullah khair atas pertanyaannya. Minimalis juga istri antum ya. Artinya minta pisah cuman gara-gara celana cingkrang. Emang nggak ada isu lain apa selain ini?
Hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, jangan taati. Antum jangan sampai masuk ke ikatan suami takut istri. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi nggak perlu emosi juga. Nggak perlu emosi. Karena itu kan istri pilihan antum. Istri pilihan antum. Jadi antum harus tanggung jawab dong. Itu kan pilihan Anda. Yang ketiga, tugas Anda mendidik, bukan merespon permintaan-permintaan lucu tersebut dengan emosi. Jadi ini harus dijadikan trigger untuk mendidik istri. Yang keempat, evaluasi kepemimpinan kita. Evaluasi kepemimpinan kita. Berarti ada miss nih dalam kepemimpinan. Ada miss dalam kepemimpinan. Karena kalau kita pemimpin sejati, yang di bawah kita nggak akan berani ngancem seperti itu. Betul nggak hadirin sekalian? Iya nggak? Kira-kira staffnya Facebook berani nggak ngeritik t-shirtnya Mark Zuckerberg? Nggak berani. Mas Mark, saya mau usul, kayaknya kurang formal deh baju Anda. Ada yang bilang gitu? Nggak berani hadirin. Dia yang punya, dia pemimpin. Akan ngikutin. Dan begitu juga kalau kita benar-benar menjadi pemimpin. Makanya Nabi kan nggak pernah dikritik dalam masalah itu. Karena Nabi pemimpin sejati. Jadi evaluasi gaya kepemimpinan kita. Jadi ini bukan hanya, saya udah kasih pengertian sama istri Pak Ustadz. Ini bukan pengertian. Ini kembali kepada konsep pemimpin. Gimana Anda menjalankan konsep kepemimpinan? Itu tadi, gimana memberikan pengaruh, influence kepada dia. Terus yang berikutnya berarti proses mendidik ini ada miss hadirin. Proses mendidik ini ada miss. Jadi sarannya didik istri kita dan harus sabar dan jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Gitu loh. Jangan diikutin. Cerai aja, iya. Kalau gitu, jadi jangan usah bilang, emangnya akhwat cuman kamu aja, itu nggak penting itu. Anda gagal juga kalau Anda terpancing cuman isu-isu seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebagai orang awam saya bingung dengan banyaknya istilah ulama. Siapakah ulama itu ya Ustadz? Dan adakah ulama di Indonesia? Siapa saja dan bagaimana menentukan seorang ulama atau bukan? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sudah kita jelaskan masalah ini. Kalau kita mau bicara secara global, ulama sejati adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Tapi kalau kita mau bicara spesifik, coba cek di kajian-kajian kita sebelumnya. Kita sudah jelaskan bahwa ada beberapa tingkatan. Ada yang ingat nggak tingkatannya? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Mujtahid mutlak, washabut takhrij, washabul hifadz. Wah, lupa nih hadirin. Itu tingkatannya. Udah kita bahas dan antum bisa cek di pembahasan tersebut. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan kita semua seluruh umat Islam di dunia ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana dengan ikan-ikan yang ikan-ikan yang dipelihara dan diternak untuk usaha? Apakah mereka mendoakan kita juga ketika kita sedang menuntut ilmu? Atau justru sebaliknya, menzalimi kita
karena kita telah memeliharanya di dalam akuarium dan ada yang saya ternak untuk usaha. Masya Allah. Ya. Selama saya ngisi kajian ini pertanyaan pertama yang begitu kritis ya. Iyalah. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke hadisnya. Nabi katakan hatal hitanu fil ma'. Makanya ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Dan kembali langsung ke redaksi, ke teks. Ini pentingnya kita punya buku, hadirin. Antum udah punya buku atau belum ngomong-ngomong? Antum harus punya buku biar ngecek nih hadirin. Kan kita nggak mau jadi terhina hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alma itu air. Jadi kata Nabi, sampai ikan-ikan yang ada di air. Yang ada di apa? Air. Nah, simple. Ketika ikan-ikan di akuarium, ketika antum pelihara ikan di akuarium antum ada airnya apa enggak? Gitu deh. Ada airnya enggak? Kalau ada masuk kan air. Ya kalau nggak ada nggak masuk gitu loh. Itu aja. Dah jelas. Dan ini bukan kezoliman, kan memang Allah ciptakan dunia dan isinya untuk kita manfaatin. Kecuali yang haram, selesai. Kalau dimanfaatin, boleh nggak dimakan? Kalau begini kan berarti nggak boleh makan ikan juga. Iya kan? Wong melihara di akuarium aja kezoliman, apalagi ngebunuh gitu. Dosa ngebunuh. Habis dibunuh dimakan. Dikunyah, digoreng. Coba antum pahami perasaan mereka. Kan subhanallah, ya enggak lah hadirin, aduh. Subhanallah. Jadi nggak apa-apa, selama halal nggak apa-apa, antum nggak usah khawatir lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, mohon arahannya jika kita sebagai admin grup yang membantu jawab pertanyaan anggota, apakah itu termasuk jawaban antara jembatan antara hamba dengan Allah? Admin menukil dari artikel-artikel video dan audio. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ya, dengan syarat adminnya mengerti kaidah. Kaidah menyampaikan ilmu. Kaidah berfatwa. Menjawab pertanyaan itu fatwa dalam ilmu usul fikih. Dan fatwa ada pembahasannya. Kita dulu waktu kuliah belajar bab fatwa 1 semester. Jadi kalau mau jadi admin harus belajar 1 semester gitu. Aduh, kayaknya saya resign aja. Ya nggak harus 1 semester. Tapi gini loh hadirin sekalian. Banyak masalah, ini kan gara-gara ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-ilmu qalil katharahul jahilun. Ilmu itu simple, yang bikin ribet itu orang awam ikut bicara. Dalam statement lain, para ulama klasik mengatakan lau sakatal juhal laqallal khilaf. Kalau semua orang awam itu diam, maka perbedaan bahkan perpecahan akan terminimalisasikan. Yang jadi masalah semua bicara, semua nggak jawab. Hadirin, copy paste itu nggak mudah. Nggak mudah. Tapi bukan berarti kita mengkritik semuanya, enggak. Asal tahu kaedahnya enggak, kalau tahu jalan, kalau enggak hati-hati.
Ini yang perlu kita camkan. Makanya kalau bagus ada artinya misal dibimbing juga atau diatur sama seorang ustadz. Mungkin ustadznya nggak masuk ke sana, tapi harus ada yang apa ngebimbing lagi yang lebih tinggi gitu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu memberikan keberkahan kepada para penuntut. Semoga Allah, Pak Ustadz. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada para penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan umat Islam semuanya insya Allah. 2 bulan lagi saya akan menikah. Mohon doanya Pak Ustadz. Tetapi uang saya pas-pasan. Sedangkan resepsi pernikahan wajib. Apa uangnya untuk resepsi atau peralatan rumah tangga? Jazakallahu khairan. Dari siapa nih Adin? Ini Spider-Man. Iya ini Spider-Man. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya udah kalau pas-pasan, resepsinya biasa-biasa aja. Tapi kan wajib, tapi kan harus mewah. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah. Buat walimah walaupun nyembelih 1 ekor kambing. 1 kambing berapa? Aneh, Abdul Razak, berapa Zak? 1 juta kata Razak. Nih belinya di beliau, 1 juta. Loh beneran, 1 juta. Tapi ini bukan promosi nanti di luar sana. 1 juta. 1 juta masa gak mampu? Ini kita yang jadi masa resepsi 200 juta. Resepsi 150 juta. Kalau nggak mampu nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain. Gitu loh. Gedungnya tuh pilih yang sederhana gitu loh. Jadi di balai-balai yang sederhana, nggak usah di Pak Sudirman, nggak perlu di Bu Kartini, nggak perlu di Gelanggang Samudra, nggak perlu. Gelanggang Samudra Ancol dong ya. Iya, nggak perlu. Sederhana. Antum nggak mampu di Pak Bu Kartini, antum cari balai rakyat, antum kawin di situ, nikah di situ bisa. Bisa, nggak usah mahal-mahal hadirin sekalian. Saya nikah tuh balai desa, modalnya 3 juta, loh bisa kita nikah 3 juta. Jadi apa yang susah sih? Saya juga bingung nih hadirin. Itu antum, gitu. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana ingin bertanya bagaimana hukum istri yang tidak mau kita ajari mengaji dan tidak mau kita ajari tata cara sholat yang baik dengan alasan nanti saja kapan-kapan, dan bagaimana sikap kita dan bagaimana sikap yang harus saya ambil agar istri mau saya ajari. Kebetulan istri saya hadir di sini. Ya jangan bilang-bilang hadirin. Aduh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kembali ke ayatnya At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Dan buka tafsir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan diajarkan dan dididik. Jadi bukan hanya diajarin aja, harus dididik gitu loh. Kalau diajarin kendala. Ini berarti nggak ada konsep pendidikan. Suami belum paham bagaimana cara mendidik istrinya. Jadi harus dididik istri. Dan ini adalah tantangan buat kita sebagai suami. Tantangan buat suami. Jadi tolong lakukan pendekatan yang bijak, jadilah seorang pendidik yang baik. Makanya gimana cara didik? Ya belajar, harus belajar. Gak bisa enggak. Harus mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
Terus yang berikutnya untuk istrinya yang hadir di sini, gitu loh, gitu loh. Yang pertama, beruntunglah punya suami yang mau ngajar apa ini? Ngajar ngaji, gitu loh. Karena nggak semua wanita seberuntung anti, gitu loh. Betapa banyak suami nggak ngedukung, bahkan ngelarang istrinya ngaji. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak bersyukur, Allah akan azab kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan yang kedua, ngaji itu kebutuhan. Ngaji itu kebutuhan. Karena kita yang akan berhadapan dengan Allah sendirian pada hari kiamat. Dan kita butuh syafaat. Dan salah satu yang memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi ini penting. Dan yang ketiga, ngaji itu buat rumah tangga kita berkah. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Jadi kalau rumah itu diisi dengan ngaji, maka perasaan hati istri tenang, suami tenang, anak-anak tenang, maka akan timbul keberkahan. Dan bagi suami juga pelan-pelan dan jangan keras dan jangan kasar dengan istri. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak atas atensi dan perhatian dan semoga bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan di kajian ini dan juga untuk semua umat Islam dimanapun mereka berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.